Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Go-put jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-6 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Melihat Ha-jun bertingkah seperti itu, Sphinx memastikan apakah Ha-jun sudah siap untuk menjawab teka-teki darinya. Dengan penuh percaya diri, Ha-jun mengiyakan dan meminta Sphinx untuk langsung katakan saja, karena dirinya tidak memiliki banyak waktu. Mendengar Ha-jun mengatakan itu, Lucio merasa sangat panik. Ia menduga, jika Ha-jun sudah gila, ia tidak menyangka jika Ha-jun akan menerimanya dengan mudah. Sembari menunggu Sphinx memberikan pertanyaan, Ha-jun sudah diselimuti dengan kepercayaan diri. Ha-jun merasa jika pertanyaannya akan mudah, karena dirinya sudah menghafal banyak teka-teki dari berbagai pertanyaan yang disiarkan melalui televisi. Lalu Sphinx langsung mengatakan, bagaimana suara bebek saat terjatuh. Sontak, mendengar pertanyaan yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, Ha-jun terdiam membatu. Ia tidak menyangka, jika pertanyaannya sangat gila. Melihat Ha-jun yang terdiam, Lucio menjadi sangat panik. Ia mencoba menjawab dengan mengatakan, bebek-bebek, bebek-bebek. Bebeknya bersuara kuak-kuak, kuak-kuak. Tidak, aku tidak tahu jawabannya. Maafkan aku karena Ha-jun tidak bisa menjawabnya. Makan saja dia, aku tidak mau dimakan hidup-hidup. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang memperhatikan mereka berdua melalui sebuah bola permata. Ia merasa cukup senang, karena dirinya mendapatkan pengunjung yang menarik menurutnya. Sphinx tidak menanggapi, ia mengeluarkan aura kuning keemasan di sekeliling tubuhnya. Sorot matanya bersinar tajam, Ha-jun dan Lucio dibuat panik olehnya. Keringat mulai bercucuran. Sphinx kembali menanyakan, bagaimana suara bebek ketika terjatuh? Kalian punya waktu 3 menit untuk menjawab teka-tekinya. Mendengar itu, Lucio merengek ketakutan, air mata mengalir deras berjatuhan, teka-tekinya sungguh tidak bisa dipecahkan, bahkan aku sang mega elit tidak punya gambaran. Lucio pun menjadi sangat kesal pada Ha-jun. Dirinya tidak akan terjebak seperti ini, jika Ha-jun tidak menerima teka-teki dari Sphinx. Lalu kita dibawa ke masa sekolah Lucio. Saat itu, Lucio bertanya pada profesor, apa benar teka-teki yang diberikan Sphinx itu sulit untuk dipecahkan? Profesor itu menimpali. Kamu juga pasti sudah tahu, sebelum Oidius berhasil memecahkan teka-teki Sphinx, ratusan manusia sudah ditelan hidup-hidup. Bahkan Dean pun yang dikatakan seorang jenius tidak bisa menjawabnya dengan benar. Mendengar itu, Lucio sangat terkejut. Apa? Maksudmu tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki Sphinx? Profesor itu memberikan saran pada Lucio, jika Lucio tidak beruntung dan bertemu dengan Sphinx, segera berlari menjauh dan jangan sesekali melihat ke belakang. Padahal guruku sudah memperingatku tentang hal ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya dengan benar. Mengabaikan ocehan Lucio, Ha-jun mengangkat tangan dan mengatakan, bahwa dirinya akan menjawab pertanyaannya. Ia mengatakan, jika jawabannya adalah kuak celakaan. Mendengar itu, Lucio pun membeku seketika. Ia tidak menyangka, jika Ha-jun akan menjawab dengan jawaban yang jauh lebih gila dari pertanyaannya. Dengan sangat kesal, Lucio memaki-maki Ha-jun. Ia tidak terima, jika dirinya harus mati karena kesalahan Ha-jun. Kamu pikir apa yang kamu katakan itu benar? Bagaimana kamu bisa membuang satu-satunya kesempatan kita seperti itu? Meskipun kamu gila, dari mana datangnya jawaban kuak celakaan seperti itu? Jika kamu ingin mati lakukan sendiri. Akan tetapi, berbeda dengan Sphinx, ia menyeringai dengan tatapan tajam yang dipenuhi cahaya yang menyala. Ia menanggapi, jika jawaban yang Ha-jun katakan itu benar, ia memuji Ha-jun karena berhasil menjawab teka-teki darinya. Lalu ia pun mempersilahkan Ha-jun untuk melanjutkan perjalanannya. Mendengar Sphinx membenarkan jawaban Ha-jun, Lucio sangat kesal. Ia tidak menyangka, jika jawaban yang tidak masuk akal seperti itu benar. Ha-jun di sampingnya meminta Lucio untuk diam. Dengan wajah santainya Ha-jun menanyakan, apakah Lucio tidak pernah mendengar teka-teki yang konyol? Di saat Sphinx meminta Ha-jun untuk segera melewatinya, Ha-jun menyela dengan nada tinggi sembari berjalan pergi. Aku telah memecahkan teka-teki yang bodoh itu. Sekarang enyahlah dari pandanganku. Lain kali buatlah teka-teki yang lebih baik. Ini hanya membuang-buang waktuku saja. Pertanyaan itu sangatlah payah. Mendengar perkataan yang Ha-jun lontarkan, Sphinx merasa sangat sedih. Matanya berkaca-kaca tak kuasa menahan perasaan yang terluka, karena perkataan yang sangat menghina. Melihat Sphinx menangis, Ha-jun tertawa terbahak-bahak. Apa kamu menangis? Sphinx pun meminta Ha-jun untuk diam sembari menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Mataku hanya kemasukan pasir. Di tengah perjalanan, Lucio memanggil Ha-jun. Ia mengatakan, aku minta maaf atas apa yang sudah ia katakan sebelumnya. Seharusnya aku membantumu, tapi yang aku lakukan hanya meremehkanmu karena kamu manusia. Aku tidak pantas disebut sebagai mega elit. Mendengar itu,
Hajun meminta Lucio untuk tidak mengkhawatirkan itu, kamu tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri, dibandingkan apa yang telah kurasakan sebagai pengirim makanan, yang kamu katakan sebelumnya tidak mengganggu sama sekali. Berkat kamu yang ikut perjalanan ini, aku merasa sedang jalan-jalan bersama adik sepupuku saat liburan. Lihat aku baik-baik saja, kamu tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Lucio pun berterima kasih setelah mendengarkan perkataan Hajun. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di kastil piramida. Hajun tidak menyangka jika piramida akan seluas dan sebesar ini. Lalu Hajun menoleh ke kanan ke kiri mencari seseorang yang akan menerima barang yang ia antarkan. Seharusnya ada seseorang yang menunggu di sini. Tidak mungkin aku salah, peta udah menunjukkan dengan jelas jika inilah tempatnya. Tidak lama dari itu, Lucio meminta Hajun untuk melihat ke arah yang ia tunjuk. Ia mengatakan, jika ada tulisan di batu ini, tulisan itu mengatakan, silahkan bunyikan bel jika tidak ada penjaga. Mendengar Lucio membaca tulisan itu, Hajun cukup terkejut. Ia tidak menyangka jika Lucio bisa membaca bahasa kuno. Hajun pun memuji Lucio dengan kata-kata yang membuat Lucio bahagia. Mendengar pujian yang Hajun katakan, Lucio merasa sangat bangga. Ia mengatakan, tentu saja, karena aku adalah mega elit. Tidak membuang waktu, Hajun pun segera menekan tombol yang ada di atas batu itu. Seketika itu juga, cahaya biru bersinar terang di setiap celah yang ada di sana. Mereka berdua pun menjadi sangat panik. Hajun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Tubuh mereka serasa tertarik ke bawah. Lucio mengira jika itu sihir gravitasi. Bukankah tulisan itu mengatakan untuk menekan bel yang ada di atas batu? Tiba-tiba, tanah yang mereka pijak bergetar, keretakan sedikit demi sedikit menyebar, cahaya biru makin terang keluar dari celah-celah keretakan. Kemudian tanah yang mereka pijak pun runtuh, dan mereka berdua pun terjatuh dengan tarikan gravitasi yang cukup tinggi. Beberapa saat setelah itu, Hajun pun sudah berada di ruangan bawah tanah. Hajun tidak menyangka jika dirinya akan selamat setelah terjun bebas dari ketinggian yang sangat dalam. Tidak lama dari itu, Hajun dikejutkan dengan erangan kesakitan dari Lucio. Saat Hajun menoleh, ia dibuat semakin terkejut saat ia menyadari jika Lucio tertimpa oleh tubuhnya. Singkat kata, waktu berlalu begitu saja. Kemudian Sin memperlihatkan Hajun dan Lucio yang sedang menelusuri lorong bawah tanah. Tidak lama setelah itu, Lucio meminta Hajun untuk berhenti. Dengan heran Hajun menanyakan, apa kamu menemukan jebakan atau semacamnya? Lucio menyangkal hal itu, sembari menunjuk ke arah dinding di sampingnya. Lucio mengatakan, jika ada sesuatu di dinding ini, Lucio meminta Hajun untuk mengarahkan senter handphonenya ke arah dinding. Dan saat Hajun menyenternya, terdapat berbagai lukisan yang berkaitan dari satu ke yang lainnya. Lucio pun dibuat sangat terkejut melihatnya. Lucio mengatakan, jika gambar ini sama persis dengan cerita turun-temurun dari leluhurnya, Lucio menganggap jika gambar yang ada di dinding itu dibuat oleh leluhurnya. Dahulu kala, ada seorang dewi jahat yang mengumpulkan ras Lucio dan menyiksanya. Dan gambar ini kemungkinan untuk meninggalkan jejak dari tindakan keji yang dilakukan dewi jahat itu. Namun, berbeda dengan tanggapan Hajun, menurutnya, gambar yang ia lihat itu tidak seperti sedang melakukan kekerasan, melainkan sedang melakukan festival atau kegiatan yang menyenangkan. Dengan tatapan tajam dan semangat yang membara, Lucio akan membalaskan dendam leluhurnya hari ini. Dirinya pernah mendengar suatu istilah yang mengatakan, kamu akan bertemu musuhmu di waktu yang tidak terduga. Mendengar ocehan itu, Hajun meminta Lucio untuk tidak melakukan balas dendam pada siapapun. Siapapun mereka tetaplah pelangganku. Dan alangkah dibuat terkejutnya mereka berdua, ketika mendengar suara seseorang yang berkata, balas dendam, apa itu alasan kalian menyelinap ke rumah seorang wanita? Kalian berdua sungguh tidak sopan. Dan terlihat, orang yang mengatakan itu, ternyata seorang wanita, dengan cahaya yang bersinar terang menyelimuti tubuhnya sekaligus menyilaukan mata. Siapa di antara kalian yang mengatakan ingin balas dendam padaku sekarang? Mendengar perkataan itu, sontak, Lucio segera melesat maju dengan aura biru yang menyelimuti tubuhnya. Aku akan membalaskan dendam para leluhurku. Melihat Lucio yang melesat maju ke arahnya, wanita itu pun bersiap membuka dadanya, mengulurkan tangannya, dan Lucio pun ditangkap dengan pelukan erat. Sudah berabad-abad, ras Lucio masih saja imut seperti biasanya. Dahulu kala, aku mengumpulkan ras ini di sini, dan mengadakan festival seperti pertunjukan bakat untuk mereka. Melihat itu, Hajun pun melongo seketika. Ia baru menyadari kenapa ras Lucio sangat benci pada wanita itu. Oh, ternyata begitu alasannya ras Lucio bisa mati. Ternyata dengan membuat mereka sesak di dalam pelukan erat. Mendengar Hajun mengatakan itu, sontak, wanita itu pun segera melepaskan Lucio. Ia baru menyadari kesalahan apa yang telah ia perbuat pada mereka. Bodohnya aku tidak tahan kalau melihat sesuatu yang begitu menggemaskan. Sekarang aku paham apa yang dikatakan Lucio sebelumnya. Saat Lucio mengatakan, Dewi bersenang-senang saat menyiksa mereka. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Lucio pun mengadu pada Hajun. Dia hampir membunuhku. Kenapa kamu tidak membantuku? Ayolah beri dia pelajaran.
Melihat Hajun yang diam seperti itu, Lucio pun sangat kesal, merasa jika Hajun mengabaikannya. Kenapa kamu diam saja? Bukankah kamu pernah mengatakan, jika aku seperti adik sepupumu, kenapa kamu mengkhianatiku? Hajun pun meminta Lucio untuk diam dan jangan bertingkah seperti itu. Melihat tingkah lucu mereka berdua, wanita itu pun berdehem, lalu ia memperkenalkan diri, jika dirinya adalah seorang penguasa 2 negara terkaya dan pemimpin semua kuil inkarnasi Diven. Aku adalah Pharaoh. Akan tetapi, Hajun dan Lucio tidak mendengarkan perkataan Pharaoh sama sekali. Mereka masih saja disibukkan dengan perdebatan yang tidak berguna. Hei, kalian berdua, apa kalian mendengarkan apa yang aku katakan? Dengan pose saling memukul, Hajun berkata, kamu adalah Pharaoh, kukira Pharaoh adalah Raja Mesir. Lucio menyela, kamu sungguh tidak tahu apapun. Lucio menjelaskan, jika ada 2 jenis dewa-dewi di dunia ini, salah satunya Hephaestus, ia menjadi dewa sejak lahir. Sedangkan wanita tua yang keji itu, dia diangkat menjadi dewa ketika masa hidupnya. Mendengar kata wanita tua, Pharaoh tidak terima. Tidakkah kamu pikir memanggilku wanita tua itu sedikit kasar? Merasa waktu yang mereka habiskan terlalu lama, Hajun pun mengatakan tujuan mereka datang padanya. Ia mengatakan jika dirinya datang ke sini karena sedang mengirimkan barang. Pharaoh menimpali sembari mengeluarkan bola kristal. Aku sudah tahu, aku melihat perjalanan kalian melalui bola kristal ini. Secara mengejutkan, tongkat yang Hajun bawa, tiba-tiba bergetar dan merobek sarung putih di punggungnya, lalu melesat ke tangan Pharaoh. Melihat tongkat itu, Pharaoh sedikit terkejut. Ia tidak menyangka, jika tongkat yang Hajun bawa sangat luar biasa. Ini dibuat dengan baik dan bentuknya juga sempurna. Ini semua berkat pengiriman cepatmu, sehingga barangnya terjaga dengan baik. Kamu sungguh sesuai dengan reputasimu. Meski Hajun sempat kebingungan dengan apa yang Pharaoh katakan, dirinya tidak tahu sejak kapan dirinya punya reputasi. Namun, merasa hal itu suatu keberuntungan baginya, Hajun pun segera menunjukkan gaya yang biasa ia perlihatkan pada pelanggannya. Terima kasih telah memakai jasa pengiriman Hajun Li, silahkan kirimkan semua biaya pengiriman dan tip bonusnya pada akunku. Melihat Hajun yang bertingkah aneh, Lucio menanyakan, apa yang sedang Hajun lakukan? Apa kamu tidak punya harga diri? Hajun menimpali dengan pose yang tidak berganti. Harga diri tidak bisa menghasilkan makanan, aku juga bahkan harus membayar permen yang kamu sukai dengan uang hasil dari pengiriman seperti ini. Mendengar kata permen, Lucio pun segera mengikuti pose yang Hajun tunjukkan, dan juga mengatakan, terima kasih telah memakai jasa pengiriman Hajun Li, wanita tua, nyonya. Melihat itu, Hajun merasa heran dengan tingkah aneh yang dipertunjukkan oleh Lucio. Efek kapitalisme apa yang muncul pada Lucio ini? Apakah Hajun tidak menyadari jika dirinya juga bertingkah aneh? Pharaoh pun merasa senang melihat mereka berdua akrab kembali. Senang rasanya kamu berteman baik dengan Lucio. Pharaoh meminta Hajun untuk tidak mengkhawatirkan pembayarannya. Lalu Pharaoh menjentikan jarinya. Seketika itu juga, Hajun dibuat sangat terkejut dengan 2 kali suara ding. Sistem menyatakan, jika Hajun sudah mendapatkan 50.000 poin dari menyelesaikan pengiriman, dan 50.000 poin dari hadiah yang Pharaoh berikan. Tiba-tiba Lucio mengintip handphone Hajun dari belakang. Aku sudah membantumu, kamu berhutang permen padaku. Mendengar itu, Hajun pun berkeringat dingin. Ia tidak menyangka jika Lucio memintanya untuk membelikan permen sebagai imbalan, karena telah menemaninya mengantarkan barang. Apa? Permen? Yang benar saja. Sembari mengacungkan jempolnya, dengan wajah yang berseri-seri, Hajun mengatakan, jangankan permen, aku akan membelikanmu seluruh tokonya. Mungkin aku juga akan membuka pabrik coklat. Mendengar itu, Lucio berteriak kesenangan, lalu Lucio meminta 90% penghasilan dari toko dan pabrik yang Hajun rencanakan. Hajun pun menolaknya. Melihat mereka berdua mulai berdebat lagi, Pharaoh menyela pembicaraan mereka. Ia mengatakan, jika lain kali mereka kesini lagi, jangan melalui jalan ini, gunakan saja jalan utama. Meskipun aku bisa mengenang dan mengingat kenangan yang menyenangkan di sini, namun, aku merasa kurang pantas jika menerima kiriman di sini. Mendengar itu, Hajun dan Lucio pun terdiam seketika. Aku kira ini gerbang utamanya. Tulisan di depan mengatakan untuk membunyikan bel jika tidak ada penjaga. Pharaoh menjelaskan, sudah lama tidak ada penjaga yang ditempatkan di sekitaran sini. Kalian bisa melewatinya dan langsung mengetuk pintunya. Mendengar itu, Hajun pun menatap tajam pada Lucio. Ia sedikit kesal, karena sebelumnya ia akan langsung menuju pintu. Namun, karena Lucio membaca tulisan itu, pada akhirnya menjadi serumit ini, tidak ada permen untukmu. Singkat cerita, Hajun dan Lucio sudah kembali ke kediaman Hephaestus. Saat itu, Lucio berterima kasih pada Hajun. Ia merasa sangat senang dengan waktu yang dihabiskan seharian ini. Mendengar itu, Hajun dibuat keheranan olehnya. Ia menanyakan, ada apa denganmu Lucio? Setelah mengucapkan itu, Hajun baru menyadari, jika inilah akhir dari kebersamaan mereka, kami telah menyelesaikan pengiriman. Kurasa ini waktunya mengucapkan selamat tinggal. Dengan senyum lebar Hajun berkata, terima kasih kembali. Sangat menyenangkan berada di sisimu walau kamu banyak bicara.
Mendengar Hajun mengatakan itu, Lucio menimpali. Kenapa kamu mengatakan hal itu? Kamu benar-benar merusak suasana. Hajun kembali berkata, tapi itu kan faktanya, bahkan kamu juga harus mengakui jika dirimu suka mengoceh. Lucio menimpali, aku tidak akan bekerja sama lagi denganmu. Hajun menambahkan, jika itu sama persis dengan apa yang dirinya pikirkan. Tidak lama dari itu, Hephaestus muncul di depan mereka dengan wajah yang kegirangan. Ia merasa sangat senang, karena klien memuji kinerja yang bagus dari mereka berdua. Lalu Hephaestus menyarankan untuk mereka berdua bekerja sama mulai dari sekarang. Mendengar itu, Hajun dan Lucio serentak mengatakan, tidak mungkin. Lucio menambahkan, aku lebih baik mati daripada satu tim dengan orang yang menyebalkan ini. Begitu juga dengan Hajun, ia merasa akan mati jika setiap hari bersama Lucio yang selalu mengocek tanpa henti.